Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas ya, ini permintaan dari request dari anggota grup Telegram gua. Dia minta dibahas yaitu mengenai nasib data nasabah pinjol ilegal, apakah akan hilang dengan sendirinya atau akan tetap disimpan sama dianya. Oke, di sini akan gue bahas ya. Di sini menurut pengalaman menurut pengetahuan gua mengenai penyimpanan data ya, data nasabah di pinjaman online ilegal ya. Jadi kalian di sini simak baik-baik karena di ini ada poin penting yang harus gue sampaikan juga ya. Dan untuk member anggota grup Telegram gue, makasih sudah memberikan pertanyaan, dan semoga pertanyaan ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga memberikan ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan data kita disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal. Jadi buat teman-teman ya, bantu support channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan juga share ke semua ya, share yang banyak. Dan juga apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silahkan ketikkan di kolom komentar ataupun bisa bergabung di grup Telegram gua. Yo, yang mau bergabung silahkan bergabung ya. Kita di sini sama-sama bekerja sama untuk ya mengatasi utang piutang pinjaman online dan untuk memberantas pinjaman online ilegal. Oke, langsung aja kita ke topiknya ya kan. Ya, di sini salah satu aduan dari nasabah ataupun aduan dari anggota grup Telegram gua ya, dan dia menanyakan perihal nasib data nasabah di pinjol ilegal. Ya, jadi gini ya, Bro. Pinjaman online ilegal itu tentu itu ya pinjaman online yang semaunya dia sendiri, nama juga ilegal. Jadi berbuat negatif, berbuat positif itu kemauan dia sendiri, bro. Ya, mereka tidak ada aturan, jadi bebas-bebas saja. Dia tuh gelap ya, bro. Beda sama kayak ilegal tuh ada aturan yang bener-bener tuh yang harus dijalankan banget karena diawasi ya. Karena kalau pinjaman online ilegal tuh nggak diawasi, mereka bebas-bebas saja untuk melakukan pengolahan data itu seperti apa, itu bebas saja. Tetapi kalian harus hati-hati yang nggak ngerti tentang pinjaman online ilegal. Jadi buat teman-teman yang datanya bagus, yang masih peduli dengan datanya, itu kalian harus hati-hati dan kalian jangan ceroboh ya. Jangan sampai kalian tuh ya asal install aja lalu mengisi formulir di aplikasi pinjol ilegal. Jadi gini ya. Nasibnya tuh seperti ini. Di sini gua akan berikan gambaran dulu kepada kalian ya agar kalian tuh ngerti. Yang pertama adalah ketika kalian ya, ini kita bahas ada banyak versi ya. Yang pertama ini versi ya pinjol ilegal beneran, dan yang kedua nanti ada versi pinjol ilegal bohongan. Ya, yang terakhir ini adalah aplikasi pinjol duplikat. Ya, ada 3 versi yang nanti akan gue bahas di dalam video ini. Yang pertama kita bahas aplikasi pinjol ilegal beneran. Nasib datanya tuh bagaimana? Jadi kalau kita misalkan masukkan atau setelah install kalian mengisi formulir dan juga mengupload data kalian ya, di dalam sebuah aplikasi pinjol ilegal, dan dimana formulir itu akan ngelempar data kalian itu ke dalam servernya si aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi ketika data kalian sudah masuk ke dalam servernya si pinjol ilegal ataupun ke database dari pinjol ilegal, maka data ini akan ditampung di sana. Ya, justru ini kalau misalkan udah ketampung ini yang megang datanya ini bukan orang sembarangan ya, bro. Mereka yang bisa jadi ini adalah owner owner ataupun bisa di bawahnya owner, dan itu udah memiliki jabatan yang udah setara dengan owner ya, bukan DC ataupun yang lain, enggak, tapi itu adalah udah owner yang langsung megang data kalian ya. Terus lanjut lagi, nasibnya bagaimana kalau sudah masuk ke dalam servernya ataupun ke database-nya kalian itu ya. Nasibnya yang pertama adalah itu data kalian yang sudah terupload, yang kalian sudah isi di dalam aplikasi pinjol ilegal itu tidak bisa dihapus, bro. Tidak bisa dihapus ya, ingat, tidak bisa dihapus. Yang kedua adalah data kalian nasibnya tuh ya ini baru kemungkinan belum dipaksakan, tapi ini baru kemungkinan saja ya, bro. Baru diduga, baru kemungkinan banget ini ya, baru prediksi ya. Ya, ini baru asumsi gua aja. Jadi kalau misalkan data itu sudah masuk ke dalam servernya atau ke database-nya di aplikasi pinjol ilegal, tentu data ini akan dimanfaatkan oleh aplikasi pinjol ilegal tersebut ya. Akan dimanfaatkan. Apa tuh dimanfaatkannya? Yang pertama, data kalian ya itu akan ya dijual belikan
diperjual, data kalian tuh akan dijual. Di mana? Di pasar gelap. Di pasar gelap di dunia internet tapi yang gelap. Ya, bukan di Google ataupun bukan, tapi di pasar dunia internet yang gelap. Yang itu tentu ilegal. Ya, data kalian tuh akan dimanfaatkan di sana, dijual, ya. Nah, fungsinya untuk dijual untuk apa? Di sini akan gue coba menjelaskan sedikit-sedikit menurut pengetahuan gue ya. Nah, ketika data kalian sudah dijual, di sini nanti akan ada banyak versi lagi ya. Pertama dijual dan lain-lain nanti ada lagi. Kalian bisa mendengarkan dan kalian perhatikan. Pertama, data kalian dijual. Ketika data kalian dijual di pasar gelap, lalu ada yang membeli data kalian, ya. Nanti setelah banyaknya, misalkan ada 1 juta 1 juta data ya, 1 juta data itu akan dijual misalkan ke pasar gelap. Nanti si pembeli ini ya, ketika dia mengecekin datanya valid, dia akan satu persatu kan mengecek ya, mengecek dari satu data gitu. Dia akan mengecek. Kalau misalkan data ini bagus, ya mereka akan melakukan ya modus penipuan ataupun melakukan tindakan kejahatan di dalam dunia cyber. Sebagai contoh seperti ini ya, bro. Misalkan data orang itu sudah megang data kita ya. Sudah megang data kita misalkan dari segi nama, alamat, data yang lengkap banget ini, data yang lengkap banget. Ini mereka akan melakukan penipuan. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Ini mereka akan melakukan penipuan dengan cara apa? Mereka misalkan ya pura-pura jadi customer service bank ataupun jadi ya pokoknya seperti itulah. Dia mengaku seperti itu. Lalu dia akan menghubungi kalian. Lalu di situ kamu akan dipancing sama si orang tersebut ya, sebagai contoh kayak minta kode OTP dan lain-lainnya itu mungkin kalian sudah sering ya mendengar itu ya. Nah, itu salah satu data kalian bocor dan akhirnya data itu ya dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembobolan banking. Itu satu contoh. Yang kedua contohnya itu adalah ketika data kalian sudah bocor ataupun sudah diperjualbelikan di pasar gelap sana, lalu data kalian sudah benar-benar dipegang sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu data kalian semuanya dalam 1 juta itu, misalnya contoh ya, 1 juta itu akan dilakukan broadcasting dengan cara ya iming-iming. Ya misalkan iming-iming pulsa, iming-iming dapat undian dan lain-lainnya, ataupun dari pokoknya yang indikasi yang itu ya, yang berpotensi itu ya akan mengarahkan penipuan, semacam kayak undian, semacam kayak dapat promo ataupun install aplikasi dan lain-lainnya. Pokoknya yang berbau dengan penipuan, itu data itu adalah data kalian sudah bocor ya. Data kalian sudah bocor dari segi nomor, dari segi data kalian itu udah bocor ya, bro. Lalu mereka akan melakukan broadcasting dengan cara via WA ataupun via SMS ya. Terus lanjut lagi untuk melakukan manipulasi data. Artinya manipulasi data ini adalah mereka menipu seseorang tapi dia menggunakan data kalian. Nah, ini yang bahaya banget. Artinya apa? Kita ambil kasih contoh yang kecil aja ya. Contoh yang kecil aja yang gampang kalian cerna gitu ya. Mungkin kalau kau bahas panjang ini enggak sulit dimasuk akal ya, bro. Jadi gue di sini ngambil simpelnya aja. Contohnya seperti ini, bro. Ya. Misalkan mereka sudah dapat data kalian. Data kalian sudah lengkap banget yang kalian pegang. Lalu si pinjol ini ingin melakukan tindak kejahatan di dalam dunia internet. Ya. Sebagai contoh dia akan melakukan penipuan, tetapi dia di situ melakukan memakai data kalian. Nah, ini bahaya banget ya, bro. Bahaya banget. Contoh seperti ini. Dia sudah megang data kita, lalu dia melakukan tindak kejahatan itu di dalam Facebook, contoh ya. Nah, Facebook itu kan kalau kita daftar itu menggunakan kartu, menggunakan nomor telepon ya. Ketika dia mendaftar, si penipu ini mendaftar menggunakan SIM cardnya di Facebook, lalu si nomor SIM card ini terregister menggunakan data kalian. Ini yang bahaya, bro. Artinya SIM card yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan ini menggunakan data kalian, bro. Jadi ketika tim penyelidikan melakukan pengecekan dalam kartu SIM card ini terregister kemana, itu akan kebaca nanti data kalian. Ini yang bahaya banget, bro. Makanya kalau dibilang bahaya ya bahaya pinjol ilegal.
Lalu itu yang versi yang pertama sudah gue bahas ya, pinjol ilegal yang beneran gitu kan. Nah, lalu ada lagi pinjol ilegal yang bohong-bohongan. Nah, ini yang tentu yang bahaya banget, pinjol ilegal yang bohong-bohongan. Mungkin gue bahas 2 topik aja, tapi kalau gue bahas lebih yang tadi ketiga poin nanti akan panjang lagi. Di sini akan gue bahas 2 poin saja, pinjol ilegal beneran dan pinjol ilegal bohongan. Nah, pinjol ilegal yang bohongan ini yang bahaya banget, bahaya juga. Sebenarnya itu semuanya bahaya juga. Nah, kalau pinjol ilegal yang bohongan ini, ketika kalian sudah dapatkan aplikasinya, yang katanya ini benar mencairkan, yang ini katanya benar mencairkan, terbukti mencairkan, lalu kalian ya teriming-iming, lalu kalian menginstal. Ketika kalian setelah menginstal, ini yang bahaya. Apakah ini aplikasinya mengandung virus atau tidak? Nah, kalau misalkan stepnya ini kita buang dulu deh. Nah, setelah kalian sudah install, lalu kalian masukkan formulir. Ya, masukkan formulir yaitu data kalian, upload data dan lain-lainnya, ya kan. Setelah kalian sudah upload datanya, ya kan, semua diisi. Lalu step terakhirnya itu adalah pencairan ya. Setelah masuk ke dalam pencairan ini, ternyata kalian nggak cair, padahal data kalian bagus. Kenapa nggak cair? Nah, ini hati-hati banget ya bro, hati-hati banget. Nah, itu nanti data kalian tuh akan dikumpulkan di sana, dikumpulkan. Ya, setelah dikumpulkan itu banyak sekali yang mereka manfaatkan. Poin yang pertama yang dimanfaatkan itu seperti tadi yang gue sudah jelaskan, itu yang pertama. Yang kedua ini, data kalian itu nanti akan diajukan di aplikasi pinjol legal ataupun pinjol ilegal lainnya. Nah, seperti itu. Walaupun nanti nomor rekeningnya itu pakai nama kalian, bro. Nomor rekeningnya pakai nama kalian. Semuanya pakai data kalian. Mereka hanya mengajukan saja di pinjol legal ataupun ilegal. Ya, ini yang bahaya. Ya. Terus lanjut lagi. Ketika si orang ini berhasil mencarikan pencairan dana pinjaman online di ilegal menggunakan data kalian, masuk nih contoh ya. Masuk nih data uangnya ke rekening kalian. Setelah masuk ke rekening kalian, nanti yang mengajukan ini menelpon kalian ya, menelpon kalian ataupun nge-WA kalian dengan alasan dia ini salah kirim uang. Salah kirim uang, nanti orang ini minta dikembalikan uangnya karena salah kirim uang. Nah, ini hati-hati. Jadi ketika kalian ya ada uang masuk yang tidak kalian ketahui, atau kalian ini tiba-tiba dapat kiriman uang, ini ketika dia nge-WA ataupun ada yang nelpon kalian, dia mengaku katanya ya salah transfer uang, ini kalian harus hati-hati. Nah, ini jebakan Batman ya. Ketika kalian sudah transfer, ini data kalian sudah diajukan pinjaman online loh bro ya. Itu yang bahaya. Jadi banyak sekali modus-modus penipuan yang melalui pinjaman online. Ya, banyak sekali. Jadi ketika kalian data sudah masuk ke dalam servernya dari atau database dari pinjaman online legal, ini yang sangat bahaya. Enggak dijamin tuh bakalan aman karena dia ilegal, bro. Enggak jamin itu bisa aman. Nah, terus lanjut lagi. Ini kan ada pertanyaan lagi dari sebelumnya. Nah, di sini member ini dibilang atau tetap disimpan apa tidak. Ketika data kalian sudah masuk ke dalam server atau database-nya, apakah data ini akan tetap ada atau akan hilang dengan sendirinya? Nah, ini ada 2 versi. Bisa tetap, bisa tidak. Nah, kalau misalkan dia masih tetap, ini data kalian tuh udah masuk ke database dia, sudah masuk ke dalam servernya dia. Ya, ibarat kita punya komputer, itu data kita akan masuk ke hard disk ya, semacam gitu loh bro, semacam gitu ya. Data kita akan masuk ke hard disk. Contoh bayangannya seperti itu. Kalau misalkan database ataupun server ya, data kalian masuk ke dalam server ya, bayangannya itu bukan server tapi hard disk ya. Itu gampang digambarin ya. Nah, setelah itu data kalian sudah masuk ke sana ya, apakah ini bisa hilang atau tidak? Bisa hilang kalau pinjolnya ini sudah digerebek. Sudah digerebek sama polisi, dan ini data kalian bisa aman karena sebelum ini pinjol digerebek, itu data kalian tuh masih disandra di sana. Data kalian masih disandra di sana. Walaupun kalian sudah menebus dengan cara membayar, ini tetap nggak aman, bro.
Jadi solusinya ya nggak usah dibayar gitu makanya. Nah terus lanjut lagi, bisa pinjol, tapi ada kemungkinan juga ya data kalian tuh tetap walaupun sudah digerebek tapi tetap nggak aman data kalian. Kenapa tetap nggak aman walaupun sudah digerebek? Ini kan baru kemungkinan saja ya. Kemungkinan ketika data itu sudah banyak menyimpan data dari para nasabah pinjaman online ilegal, maka dia akan nge-backup data kalian ini. Dia akan nge-backup data kalian ini di suatu server mana gitu kan, yang kita nggak tahu. Jadi dia mungkin memiliki banyak server ya. Mungkin server A untuk penampung untuk sementara, nanti setelah itu dia akan ya mengolah, habis itu dia ngelempar lagi untuk nge-backup data kalian. Nah ini tetap nggak aman bro. Ya bisa hilang dan bisa nggak hilang. Bisa nggak hilang karena dia akan mengelola data kalian tuh akan ya di backup di server lain. Walaupun sini udah tersimpan, nanti akan udah nge-backup lagi data kalian. Mungkin dia berpikir sewaktu-waktu digerebek, ini servernya akan diambil alih ataupun disita. Ya, tapi kalau dia sudah digerebek, data kalian sudah di backup. Nah ini yang bahaya. Nah makanya tetap nggak aman bro. Jadi saran gua, untuk melakukan pinjaman online ilegal, kalian harus berpikir panjang dulu. Ya, kalau kalian sudah berpikir panjang dan tahu bahayanya, itu mendingan kalian stop saja. Tapi kalau kalian sudah siap menerima resikonya, ya sudah, kalian harus siap menerima resikonya. Ini kayak gue contoh banyak bro. Ada nomor gue yang nggak ada yang tahu, tapi nomor gue tuh banyak yang broadcasting ya mengenai ya promo undian dan lain-lain, itu banyak bro di WA gue. Itu pernah gue jadikan konten juga ya. Gue juga heran tuh, ternyata data nomor telepon gue tuh bocor juga. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya kalian yang sudah datanya bocor ataupun sudah melakukan pinjaman online legal, tetap waspada dan tetap hati-hati. Ya harus sering mengecek lah. Sering mengecek di dunia internet seperti Facebook, apakah ada yang nama Anda sama, nomor telepon Anda ada yang memakai gitu kan, atau ada yang memakai nama Anda untuk melakukan penipuan. Ya harus ngecek juga lah dari teman atau apa gitu ya. Kalian harus smart, jangan terlalu mencuekkan itu karena itu penting banget bro. Ya jadi mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan mengenai aman atau tidak ya pinjaman online ilegal. Tentu kesimpulannya adalah itu tidak aman ya bro, tidak aman. Ya, data pribadi itu sangat penting banget yang harus kita jaga baik-baik. Ya, jadi makanya bagi teman-teman ataupun kawan-kawan yang menonton video ini ataupun yang ada di luar sana, ketika kalian sudah meminjam di suatu pinjaman online ilegal, itu uangnya jangan kalian kembalikan gitu kan. Jangan kalian kembalikan ataupun kalian jangan pernah bayarkan ya. Kalian udah galbay saja di pinjol ilegal sana. Jangan pernah kembalikan. Kenapa? Kalau kita kembalikan, itu percuma bro. Data kita sudah disandra sama dia. Ya, data kita udah akan disalahgunakan sama dia. Ya, terus lanjut lagi, kalau kita bayar juga, itu akan menyuburkan pinjol ilegal bro. Ya, akan makin berkembang. Kalau kita terusan membayar aplikasi pinjol ilegal, ini akan makin berkembang pinjolnya ya. Tidak akan tidak akan pernah punah gitu. Tapi kalau kita rame-rame bergotong royong ya, bekerja sama sama komunitas dari pinjaman online ataupun sama grup gitu kan, serampak untuk galbay di pinjol ilegal, ini lama-lama ya si pendanaan ini bakalan ya kehabisan uang lama-lama. Nggak mungkin bro ya. Kalau mereka sudah rugi 1M 1T ya, mereka dalam waktu berapa bulan rugi 1T 1M. Nah ini pasti pendanaan dari pinjol ilegal ini akan berpikir panjang ya bro, bahkan ya bisa punah gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini ya, kalau sudah galbay ya sudah galbay. Untuk solusi galbaynya ya udah, satu, jangan pernah merespon DC-nya. Yang kedua adalah kalian jangan pernah menanggapi ya, baik itu telepon ataupun WA, dan seterusnya kalian blokir saja nomornya. Itu sebenarnya gampang bro untuk solusi dan tipsnya. Ya sebenarnya ada lagi banyak penjelasan, tapi gue hanya balasnya ya tentang masalah ya data aman atau tidak, atau data akan
akan hilang dengan sendirinya atau tidak di dalam aplikasi pinjol ilegal. Nah, buat teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang gue jelaskan yang mengenai itu, silakan kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan apabila ada yang kurang ataupun punya kritikan dan saran, silakan kalian ketikkan saja di dalam kolom komentar. Karena gue sering mantau aktivitas kolom komentar kalian ya, karena gue aktif di berbagai dunia media. Untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar ataupun sedang mau tahu tentang info dunia pinjaman online, itu gue update setiap hari di halaman website gue. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum tahu halaman website gue, itu link ada di deskripsi ataupun kalian bisa ketikkan di Google, yaitu tools pinjol ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.